Pendeta Yosia Tebai STH MTH. Almarhum dilahirkan pada tanggal 25 Juni 1934, tempat di Okago, Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Almarhum Pendeta Yosia Tebai STH MTH dilahirkan dalam keluarga sederhana. Ayah bernama Yapei Kawi Tebai, ibu bernama Yosina Degi. Memiliki 4 saudara, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Semuanya telah meninggal dunia. Almarhum Pendeta Yosia Tebai anak kedua. Riwayat pendidikan: almarhum bersekolah di Vervolop School atau SR atau sekolah rakyat selama 2 tahun. Tetapi almarhum Pendeta Yosia Tebai STH tidak menyelesaikan karena pada saat itu guru mengajar dengan keras dan beliau tidak tahan akan perlakuan. Kemudian almarhum Pendeta Yosia Tebai pergi ke jemaat Okawo, Klasis Panai Barat, untuk mengikuti sekolah minggu terus menerus. Setelah itu ada permintaan dari kepala sekolah SMP Enarotali untuk masuk sekolah Alkitab selama 3 tahun, dan beliau mengikuti pendidikan itu sejak tahun 1957 sampai tahun 1960. Riwayat perkawinan: almarhum Pendeta Yosia Tebai STH MTH menikah dengan almarhum Marci Monte pada tanggal 28 Desember 1960 di Gereja Antioquia Enarotami. Diberkati oleh Pendeta John Mustamu dan dikaruniai 10 anak, 4 orang sudah meninggal dan 6 orang anak masih hidup. Riwayat pelayanan: almarhum Pendeta Yosia Tebai tahun 1960 sampai 1961 melayani di Gereja Antioquia Enarotali sebagai wakil doa. Tahun 1961 selama 6 bulan melayani di Gereja Antioquia Dado, daerah terpencil Klasis Panai Barat, waktu itu sekarang Klasis Kadiade, Kabupaten Paniai. Kemudian dimutasikan ke jemaat Efata, oke tadi Klasis Panai Barat, sekarang Klasis Kadiade, Kabupaten Paniai. Sejak tahun 1992 sampai tahun 2024 sampai mengakhiri hidupnya menjadi gembala jemaat di Gereja Kini Eklesia Angkasa Pura. Jabatan-jabatan yang pernah beliau menjabat: karena kebutuhan pelayanan, almarhum Pendeta Yosia Tebai STH MTH diangkat sebagai panitia yang disebut hari ini Klasis, sebagai Klasis selama 2 periode dari tahun 1973 sampai 1976 di daerah Paniai. Selanjutnya almarhum Pendeta Yosia Tebai dipercayakan sebagai bendahara sinode dari tahun 1977 sampai tahun 1980 di Jayapura. Jabatan kedua sinode selama 3 periode, tahun 1980 sampai 1982, 1983 sampai 1985, dan tahun 1986 sampai tahun 1988. Melalui konferensi ini di Enarotali Paniai, Pendeta Yohanes Gobai dipilih sebagai ketua sinode menggantikan almarhum Pendeta Yosia Tebai. Dan yang ketiga, mengakhiri hidupnya dengan menjadi penasihat Klasis Kota Jayapura dan sinode kini di tanah Papua. Jabatan dalam pemerintahan 5 periode sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Irian Jaya dan juga di era DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Provinsi Papua. Tahun 1977 mengawali pelayanan di angkasa dan mengakhiri di tanggal 8 Agustus 2024 secara full time melayani jemaat dengan kasih dan sayang. Perjalanan nampak kilas dalam sejarah hidup. Tuhan memberikan kesempatan di hari-hari terakhir membawa doa berkat di ibadah bulan misi Kabupaten Paniai yang diprakarsai oleh Ibu PJ Bupati. Hamba Tuhan berdiri dan memberkati tanah kelahiran pada tanggal 1 Agustus 2020. Yang kedua, tanggal 2 Agustus 2024, almarhum menyeberang danau Paniai membawa khotbah peresmian gereja kini Jemaat Antioquia di atas, tepat di atas rumahnya, halaman rumahnya, tempat di mana mimbar berada adalah tempat di mana pusat almarhum Yesia terbaik kita. Di Jemaat Antioquia Okago Klasis KJRD Kabupaten Paniai. Tanggal 4 Agustus 2024, almarhum Pendeta Yesia terbaik melayani khotbah ibadah raya hari Minggu di Jemaat Kini Bahra Timika sebagai pos yang pernah dibuka oleh hambanya dan dijadikan jika hari peresmian nanti Bapak orang tua yang akan khotbah. Tapi waktu Tuhanlah yang telah mengubah semuanya. Dalam sejarah kepemimpinan Sinode ganti Sinode, almarhum telah mengukir prestasi iman dengan menyekolahkan 2 hamba Tuhan sebagai kader gereja ke luar negeri, yaitu Pendeta Dr. Denny Jai dan Pendeta Dr. Noah Nawima. Sebelum dan setelah beliau, belum lagi ada tokoh yang mengukir prestasi seperti itu. Almarhum Pendeta Yesia terbaik berpulang ke rumah Bapa pada pukul 21.15 pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dan hari ini hamba Tuhan telah diusulkan oleh Badan Pengurus Harian Sinode agar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Iman yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja Kelahiran kini di Tanah Papua di Kampung Harapan yang telah dimulai oleh almarhum Pendeta Dinas Mom. Tetapi permintaan anak-anak untuk sementara ada di halaman gereja. Selamat jalan pahlawan iman. Semua dedikasimu telah terukir di benak hati umat seluruh tanah Papua. Pengorbananmu, kedisiplinanmu telah terukir di hati kami. Kami siap meneruskan seluruh perjuanganmu sebagai estafet pelayanan pengabdian bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Demikian pembacaan ayat.